You never see it coming. Halo guys, balik lagi di segmen yang sudah lama tidak update ini, yaitu coba main. Oke, kembali lagi sama gue yang ngisi host dari coba main ini, yaitu gue Yolo. Dan gue di sini bakal ngasih tahu coba main yaitu Scarlet Nexus, yang buatan Bandai Studio yang paling baru ini. Di gamenya ini adalah RPG anime gitu, tapi gue nggak ngasih tahu gameplay awal karena cukup boring juga karena banyak tutorial. Makanya gue kasih beberapa contoh fight scene-nya di sini. Sini tuh kita langsung gue langsung masuk misi ya ini. Jadi udah bukan ini. Tapi di cerita kedua aja ini masih banyak ini. Masih banyak tutorial kayak ini contohnya nih. Ini dia bisa sinematik gitu. Gue tuh overall selama gue mainin, gue tuh nyaman sama combatnya. Bagus sih combatnya. Cuman yang gue agak kurang nyaman itu di movementnya. Entah kenapa, gue ngeliat tuh movementnya tuh beberapa bikin gak nyaman gue gitu. Nggak tahu kenapa, kayak udah kelihatan lama aja gitu movementnya. Makanya itu yang jadi kelemahan dari Scarlet Nexus ini. Tapi lihat gue tuh suka banget sama sinematik yang diberikan tuh seamless, bagus, mulus gitu. Itu yang jadi kesukaan gue di game ini. Overall sih game ini sih selama gue mainin, gue baru main 1 jaman, itu menarik ya, semi open world, kayak bisa ada misi-misinya. Cerita yang diberikan tuh masih dangkal sih, gue belum bisa mengeksplorasi apapun. Intinya ceritanya tuh kita di sini tuh bisa milih dua karakter. Gue kira dua karakter ini tuh bakal kayak Assassin's Creed gitu, jadi kayak nggak jauh beda, bahkan nggak beda sama sekali. Ternyata nggak, ini tuh kayak Nier Automata gitu. Dia itu memberikan dua perspektif yang berbeda ketika kita memilih karakter yang berbeda. Jadi asik juga gitu. Kita di sini bisa main pakai, gue lupa deh namanya siapa. Pokoknya tuh kita tuh disuruh milih dua gitu. Ada pilihan lu mau pakai ini atau yang cewek. Nah kalau gua dan lu tuh bakal dikasih gameplay itu yang jauh berbeda katanya gitu. Itu makanya yang jadi unik aja. Kalau lu lihat Automata kan lu masih diberikan gameplay yang sama kan ya di antara 2B dan lainnya. Ini tuh katanya tuh bener-bener beda banget. Dan ini lagi nggak ada temannya di sini, di tombol kanan itu, kanan bawah itu sebenarnya adalah commander buat temen. Kalau misalnya kita ada temennya, kita bisa commander temennya gitu. Asik sih game-nya, RPG gitu. Jadi kita mesti grinding juga segala macam, karena make sense ya grinding, karena dia tuh ceritanya di sini tuh dia baru masuk kayak tentara gitu, kayak militernya namanya OSF. Jadi dia tuh lagi menjalani pelatihan juga gitu. Nah, tapi yang gue bilang movement gue itu nggak nyaman itu waktu open world-nya. Waktu ininya tuh gak tahu kenapa masih nyaman-nyaman aja gitu. Masih bagus gitu, enak. Kalau di jadi kayak ada nggak tau, kayak ada tiba-tiba tuh ada beda-beda gitu. Jadi itu asik banget. Jadi lo lihat combatnya aja mulus gitu. Yang gue suka sih itu. Jadi kayak katanya sih ceritanya sih deep katanya. Tapi gue belum mengeksplor sendiri sih apakah beneran deep atau enggak. Wih, kawan ini mini boss nih, ada mini bossnya. Aduh, cuma lagi sih. Untuk difficulty sendiri, ini tuh sebenarnya nggak susah sih, nggak susah. Bahkan ini tuh gue tuh sampai main di difficulty ini main difficulty hard untuk biar kerasa susahnya gitu, karena normal udah terlalu normal buat gue. Jadi ini ada kelemahannya tuh di atas tuh, gue mesti nyari tuh kelemahan. Jadi ini mini bossnya lumayan susah. Kalau gue sih belum pernah lawan yang ada kelemahannya gitu, jadi kayak agak susah gitu. Nah kayaknya disuruh ini deh. Nah, oh iya, suruh pecahin dulu. Jadi cukup hack and slash biasa sih, nggak yang, tapi unik ya. Tadi gue ngelawan bos ya, satu bos gede. Itu kerennya itu ini, jadi bosnya itu ada kelemahannya gitu. Jadi itu yang bikin unik, karena kelemahannya itu lu mesti nggak bisa lu hit doang gitu. Jadi mesti ada caranya gitu. Itu yang gua ini yang jadi gua
appreciate dari sini, karena bos yang disajikan tuh nggak asal hack and slash doang. Karena kalau kayak gitu kan apa bedanya sama kroco-kroco lain, cuman beda health bar doang. Jadi nggak menarik juga kalau misalnya dia nggak bikin bosnya itu kayak gitu. Jadi nggak bikin ada disuruh ngapain gitu. Jadi kalau disuruh ngapain kan gitu. Ini kayaknya kolot banget gitu. Ini dia juga bisa spesial apa kayak nariknya gitu. Itu yang bikin unik kan ininya gitu, karena dia bisa narik gini. Jadi keren aja tuh, langsung mati nih. Itu yang bikin jadi point interestnya ini si Scarlet Nexus ini, jadi kayak satisfying banget itu, walaupun lu cuma ngelempar, cuma dia bisa menyajikan kelemparan ini tuh dengan menarik gitu. Kayak apaan sih ini, padahal cuman basically itu sebenarnya cuma ngelempar doang gitu, tapi gak tahu kayak ngerasa beda aja gitu loh, kayak ngerasa feel different karena dia ngelemparnya pakai sihir gitu, pakai robot-robotnya gitu. Di sini tuh ini ada mekanik save sama store-nya, gue bakal ngeliatin store-nya deh. BTW gue juga main di PS4 Slim ya. Di performa di PS4 Slim cukup baik, nggak yang mengganggu atau bug sebagai macam, cukup baik sih. FPS yang diberikan juga bagus. Gue juga selama ini belum bermasalah dengan game ini, tapi bisa dicek di final review gue besok buat di kumparan. Lu bisa lihat full review gue sekitar 2-3 harian lagi mungkin, karena cukup lama main ini karena gue mesti nyelesain yang karakter yang cewek juga. Gue lupa namanya siapa, walaupun bisa gue cek cuman gue males aja. Nih disuruh kesini, suruh ke bawah, oke. Tuh, nah ini juga buat transisi antara cutscene sama enggak, itu dia kayak Persona 5. Jadi tuh penyajiannya unik juga ya, pakai kayak gini, pakai slide gini. Cuman gue masih enjoy lah slide-nya, soalnya didesain dengan baik gitu, bukan dengan seenaknya sendiri gitu. Jadi enak ngeliatnya juga, walaupun cuman slide doang sebenarnya. Tapi ini yang jadi unik dari game ini. Tapi nggak semua slide kok. Nah, ntar bakal digabungin sama cutscene yang beneran gitu. Nanti lo bakal lihat nih. Pasti nanti bakal dicampur sama cutscene beneran. Gue nggak tahu deh kenapa dibikin setengah cutscene. Nah ini tuh terus enak gitu jadi. Dan gue suka karena art style-nya tuh mirip Persona 5, nggak tahu kenapa ya. Ini. Dan lu lihat teman-teman lu tuh kekuatannya beda-beda, jadi lu nggak bakal bosen nih ketika lu ganti-ganti teman dan nge-skillnya beda-beda. Itu bakal menarik banget menurut gua. Kayaknya dilawan bos deh, kayaknya. Cuman gue pengen nunjukin kalian basic gameplay sama preview gue buat Scarlet Nexus buatan Bandai ini. Apakah bagus nggak sih buat di awal-awal? Menurut gue selama ini sih gue masih enjoy banget dan gue masih suka banget, gue masih semangat tuh. Karena ya unik gitu, keren gitu, ngelempar sebagai macam. Dan lu lihat deh tadi dia aja finishingnya itu satisfying banget gitu kan, gokil, pecah juga gitu maksud gue. Tuh skillnya itu satisfying gitu, jadi itu bisa jadi yang bikin berbeda dari game ini. Tuh itu dia ada tuh apa ya, kekuatannya yang bisa ngilang, yang bisa teleport sebagai macam teman-temannya. Tapi beda, lu tuh kalau main sama cewek itu bukan pemula. Jadi yang cewek itu katanya itu dia itu udah jadi tentara OSF, udah jadi soldier yang kuat gitu. Nah, ini kita ngelawan bos nih kayaknya. Tuh, nah ini gue lihat ini kita dikasih commander buat teman-temannya. Teman-temannya yang dikasih itu juga nggak asal komen yang buat ngelawan doang, tapi itu tadi sih juga agak ngebantu kita buat supporting. I don't know, coba gue lihat ini baru ya. Tuh kayak kita tuh jadi beda. Ini lawannya gimana dah? Jadi lah kalau lawan bos tuh gini pasti. Lo lihat tadi kalau gue nge-commander kan jadi beda kan kitanya, karakternya jadi ada buff-nya gitu. Itu yang keren. Ada tuh ntar yang ngubah ini juga, ngubah pedang lu jadi kekuatan api gitu. Ini gimana udah lawannya? Wah, ini mesti suruh ngapain gitu deh. Itu bingung deh ngelawannya gimana. Wait. Shit, kenapa ini jadi susah banget? Tuh. Gimana coba ngelawannya kalau kayak gitu?
Bah, nggak bisa deketin anjing. Tuh. Wah, pecah nih musuh. Ini gue tahu nih kayaknya suruh ini musuh. Enggak juga, Cok. Terus gimana anjir? Lah. Oh, pakai skill. Lu jadi ngelambat, Cok. Kalau pakai ini. Oh, tahu. Ini pakai skill temennya. Kita bisa minjem skill temennya gitu loh. Tuh lihat nih, lihat finishingnya nih. Ini pecah men menurut gue. Ini finishing itu beda-beda tuh. Dan satisfying banget. Dia kan kayak keren aja gitu. Oh, I see. Kita nunggu aja skill temennya sampai hidup. Ini kita akan. Nih. Tuh. Nih. Suruh gitu. Nah. Itu beda-beda coy, bayangin. Kan keren gitu finishingnya. Oh, ini kita baru lawan bosnya nih. Ini suruh pakai tadi pakai temennya. Oh, temennya itu kayak istilahnya kayak abuse, apa kayak dapat apa? Jadi bisa nggak kena damage lah tuh, no damage punya temennya nih. Ini keren sih. Keren. Gue suka yang gue appreciate dari game ini itu temennya apa kalau kita beda teman itu bervariatif banget gitu maksudnya yang diberikan tuh skill yang di itu unik gitu loh, bisa counter ini bisa counter itu yang jadi film ini tuh beda gitu. Itu ya, kok film sih sorry yang jadi game ini tuh berbeda banget gitu ya, ini yang gue suka karena ya itu sendiri apa lo lihat deh tadi temen ini buat counter ini, temen yang itu buat counter ini gitu. Jadi kayak nggak bosenin gitu. Karena lu bakal dikasih berbeda. Kalau misalnya beda-beda semua ya, kalau misalnya beda banyak itu bakal menarik banget parah. Cuman gue bakal ngasih tahu kalian sampai dari nah, tuh lah. Tapi sepanjang banget ya parah. Gue kombin sama kekuatannya gue gak tau sih jadi kombinasi tuh, tapi kita juga bisa ngalahin dia pakai kelemahannya gitu. Anjay gokil. Yang gue kurang suka sebenernya ini sih agak suka nggak suka sih sebenernya gue tuh sistem kayak gini cutscene-nya. Jadi kayak kerasa apa ya slideshow doang, jadi lama-lama pasti gue bosen gitu loh ngelihat slideshow kayak gini. Walaupun emang digabungin sama 3D ya. Tapi kan again paling banyak pasti slideshow-nya kan. Ntar ya gue coba baca ininya ceritanya. Ada dialog. Dia tuh suruh bantuin gitu loh. Tadi itu ceritanya. Dia tuh dipanggil gitu karena dia sebagai tentara pertama yang daftar dan dia tuh termasuk yang terbaik lah. Gitu karena udah bisa ngalahin bos yang sebelumnya gue lawan. Tapi keren sih dengan harga apa ya, gue lupa di sini tuh berapa harganya, sekitar 800, kalau di Steam itu 500. Kalau di sini 800, kalau di Steam 500. Nih ini lu tau lah kebiasaan Bandai kalau bikin game loadingnya banyak sekali, bahkan untuk perpindahan tempat aja lama kan tadi loadingnya. Emang pecah ya Bandai ini. Oke. Kita selesai ya kayaknya. Mungkin itu ya, gue bakal kasih gameplay tuh mungkin dua yang kedua ntar gue pengen nunjukin gameplay yang cewek karena itu katanya beda banget, makanya gue penasaran gitu sama gameplaynya yang kedua. Kayak gue juga bakal nunjukin ke kalian. Yuito Arashi. Namanya Jepang banget. Ini emang game wibu sih. Game yang benar-benar diperuntukkan yang kalian yang sangat mencintai wibu gitu. Kalau dia anime-anime gitu, ini pasti bakal bagus banget. Tapi menurut gua kalau combatnya, kalau dibandingin sama
Nier Automata. Sama-sama anime ya, sama-sama grafik yang anime, sama-sama combatnya hampir sama. Tapi secara fluidnya itu menurut gue masih fluidan di Nier Automata. Kalau di sini tuh nggak terlalu fluid gitu, jadi kayak masih agak sedikit lah, tapi nggak ganggu sampai kayak Biomutant yang combatnya ganggu banget gitu. Melee-nya ini sih masih enjoy banget sih gue. Kita akhirnya selesai P1. Kayaknya selesai sih ini P1 atau Hideout Bento gitu buatnya. Oke, ini terakhir deh. Gue selesaiin sekalian buat nunjukin kalian gimana cara selesainya. Kita dapat banyak. Selama ini gue belum nemu side mission ya, nggak tahu gue side mission gimana. Atau mungkin dari sini nih, ini kan sistemnya kayak ini sama kayak Persona yang ada di HP itu, dia juga bisa kayak gitu juga. Nah ini kayaknya nih, kayak side mission sih. Karena tadi di misi kan kita mesti ngeliat map kan, terus tiba-tiba ini loading lagi gitu. Capek sebenarnya ngeliat loadingnya nih, loading mulu soalnya. Nabi Cijo ini curhat tuh lu juga loadingnya cuma dikasih tau informasi basic tuh. Nah ini tuh itu Yuito sama Kasane. Nah Kasane itu playable karakter kedua yang bisa lu pakai. Katanya kekuatannya itu beda jauh. Kalau emang beda jauh berarti kan pecah gitu maksud gua. Dia nggak cuma ngasih perspektif yang berbeda, tapi gameplay pun juga berbeda. Itu kan bikin fresh banget gitu. Lu tuh kayak main 2 game gitu, sama kayak Nier Automata sih. Tapi mainnya emang harusnya kayak gitu sih kayaknya. Itu yang keren dari ini game ya. Ntar gue akhirnya ntar pas sekiranya udah klimaks lah. Semoga sih perang. Ini mantep sih ini. Perang lagi nih kita sama Kasane nih. Gokil sih kayak skillnya Kasane harusnya, karena dia kan kita tahu kan dia tokoh utama ya. Dia pecah, Kasane cuma ngasih ini doang. Apa kayak itu loh yang buat ini gue coba ya. Ya. Dia cuma ngasih ini biar apa? Jadi cepet cok. Keren. Main lah. Jadi kayak jadi nggak habis gitu. Keren. Sangat menarik. Gue lihat di awal tuh gue suka banget karena gue masih satisfied banget sama mekaniknya gitu. Gue goblok. Tapi ini difficulty-nya kalau kalian emang suka banget sama hack and slash atau banyak main game hack and slash kayak gue nih, lu tuh bakal gampang banget kalau main normal. Makanya ini gue tuh mainnya di setting hard ya, karena menurut gue ini game normalnya itu gampang banget. Sumpah lu tuh mesti ini main hard kalau emang lu pecinta hack and slash gitu kayak gue gitu. Lu notabene itu lu udah main hack and slash 10 sampai 100 game gitu. Enggak sampai 100 sih. Jadi kayak puluhan game yang lu udah main dan lu suka banget sama hack and slash gitu. Dan lu lu bakal ngarepin normal itu game game yang bisa kalian nikmati, ini bahkan terlalu mudah gitu. Nggak kayak balancingnya tuh antara normal dan hard juga nggak terlalu banget kok. Hard itu masih mudah, hard masih bisa, nggak sampai kayak Sekiro gitu. Nggak sampai kayak game-game From Software gitu kan, nggak banget. Itu masih enak banget hardnya, nggak yang susah-susah banget, masih sangat playable dan mudah. Bahkan malah menurut gue ini normal nih kayak hard harusnya, karena lu bakal diberikan combat sistemnya, lu bakal pakai banyak combat system kalau lu pakai hard. Kalau lu nggak pakai hard, lu bakal kebuang combat system lu tuh bakal kebuang banyak gitu, karena
ya kegampangan lu belum sempat ngombo udah mati gitu kan, nggak asik gitu. Siapa yang asik main kayak gitu? Gue sih kagak ya gitu. Main yang bayang lu cuman ngehack Ensless gitu doang mati gitu kan, nggak asik gitu. Asik juga nah bisa main-main kayak gini, bisa ngidupin skill, bahkan sampai skill lu habis baru mati, itu kan seru gitu. Dan lu kan soalnya skill di sini tuh cooldownnya nggak lama, habis itu skill-skillnya juga satisfying, finishingnya apalagi gitu. Yang keren banget kalau lu gunain semuanya, jadi efisien aja gitu. Nggak kayak kalau lu main normal kan, lu cuma hack slash doang mati gitu, nggak asik sih menurut gua. Kayaknya ini bakal seru kalau misalnya lu main hard. Mungkin kalau kalian memang pecinta Kansas ya, kalian nggak pernah main game Kansas, cuma main game ini pasti kesusahan. Karena yang hard itu kalau dibilang susah sih nggak susah banget, kalau dibilang gampang juga nggak gampang banget. Lebih efisien aja. Jadi kita save lagi ya, karena setiap lu save tuh lu dapet nyawa balikan. Lalu juga bisa ganti ini sih, ganti kostum. Kan menarik kan tuh, bisa ganti kostum dan nggak yang kayak game-game lain tuh yang kostumnya itu cuma satu terus ganti warna. Enggak, ini beda banget kostumnya. Gue udah nyobain tadi satu kostum yang bagus banget. Ini kayak kita lawan bos di sini. Mungkin gue bakal ngeliatin sampai sini sih, mungkin ya, kalau ini memang lawan bos, karena seru main lawan bos itu. Gue suka banget lawan bos. Ini kayak side mission, dia contoh side mission. Oh enggak lawan bos, cuma lawan banyak monster. Wow. Ini ada banyak banget. Chaos banget men. Chaos. Ini hard loh ini. Bayangin. Ini hard segampang ini, Pak. Maksudnya lu bayangin deh. Semudah apa normal itu. Menurut gua skillnya Kasane nggak wah banget nih, yang nggak seperti yang gue ekspektasi. Kayak Kasane mainnya jarak jauh deh, karena gue belum nyoba ya Kasane. Yang gue ekspektasikan tuh dia mainnya jarak jauh gitu, ngelempar ngecut lah gitu, kayak Archer lah ibaratnya gitu. Ini dia selesai lawan ini, gampang banget dah. Jangan dapat pedang kan asik ya. Gue suka tuh kalau misalnya side mission tuh rewarding gitu, dapat apa dapat kostum dapat apa gitu. Gue cuma dapat XP sama senjata apa ya, XP sama duit doang gitu kan, nggak bagus, bosan lah kalau main kayak gitu. Kayak menarik nih game. Anjay, terlihat percintaan dari mereka. Itu tuh udah kelihatan dia tuh suka sama Kasane di awal ya. Ada dia ngeliat dari awal gitu. Makanya yang jadi point of view tuh mereka berdua kan. Ya pokoknya cerita mereka tuh kayak cinta monyet gitulah. Mungkin kayak cuma sampai situ deh. Gue terlalu berekspektasi lebih. Gue kira bakal ada bos gitu. Ternyata tidak ada. Tapi gue tadi udah kasih tau lah bosnya, cara ngalahinnya. Lu lihat deh tadi, lu mesti pakai skill ini skill itu dan nggak monoton langsung hack and slash terus barnya lebih panjang. Nggak sesimpel itu. Lu mesti beberapa kondisikan dengan beberapa. Tuh, Bon episode benar, berarti tadi adalah side mission yang memperkuat hubungan Anda dengan teman gitu, teman yang ada di sini gitu. Ya, mungkin itu aja yang bakal gue sampein di preview gue di coba main ini. Mungkin next time gue bakal bikin Kasane mungkin ya, cuman nggak tahu ke depannya. Oke guys, mungkin itu aja guys. See you guys, bye bye.